Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Najwa Maulidah. Saya Anissa Rahmawati, Aisyah Sinta Balkis, dan saya Syifa Salsa Azahra. Dan yang terakhir, Tri Wahyuni. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin membahas materi tentang emansipasi. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum nih apa itu emansipasi? Nah, kalau dulu simak videonya ya. Ketika mendengar kata keamanan, apa yang langsung terbayang? Antara senjata atau kamera pengawas? Keamanan selama ini dipahami sebagai proteksi negara dari ancaman fisik. Namun banyak yang masih hidup dalam ketakutan meski negara dianggap aman. Emansipasi jadi penting bukan hanya sekedar hak tapi dasar keamanan manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utama, yaitu emansipasi sebagai akhir dari keamanan tradisional dan teori kritis. Dalam pendekatan keamanan tradisional, negara menjadi aktor utama. Ancaman dipahami sebagai serangan militer, dan solusi utamanya adalah kontrol dan kekuatan. Namun, teori kritis keamanan menunjukkan bahwa keamanan negara tidak selalu berarti keamanan manusia. Ancaman seperti kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan struktural sering kali diabaikan, padahal justru paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Contoh kerantangan individu perempuan di daerah urban miskin bekerja tanpa perlindungan hukum. Komunitas tani kehilangan kelompok perempuan menunjukkan keamanan negara tidak menjamin keamanan individu perempuan. Keamanan dan emansipasi menurut Kenwood. Tujuan utama bukan sekedar keamanan, tapi emansipasi, yakni pembebasan manusia dari struktur sosial, politik, dan budaya yang membatasi pilihan hidupnya. Wood menekankan bahwa manusia sebenarnya belum bisa disebut aman selama hidupnya masih berada di bawah tekanan struktural yang menindas. Emansipasi bukan hanya soal bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga bebas dari kekerasan normatif. Tujuan akhirnya adalah memberi ruang bagi individu untuk menentukan hidupnya sendiri secara bebas dan bermartabat. Temuan dari berbagai jurnal ilmiah periode 2018 hingga 2025 menunjukkan bahwa emansipasi bersifat multidimensional. Ia hadir dalam ranah budaya, pendidikan, agama, sosial ekonomi, hingga politik. Namun, proses emansipasi ini masih menghadapi banyak tantangan. Di antaranya adalah penindasan struktural, budaya patriarki, aksi agama yang kaku, serta stereotip gender yang terus direproduksi. Kondisi ini membuat perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, terutama ketika norma budaya dan kebijakan publik belum sepenuhnya berpatok pada keadilan gender. Dalam budaya dan sastra, emansipasi muncul sebagai perlawanan terhadap hegemoni sosial dan patriarki dalam buku dan cerita. Dalam karya sastra, perempuan digambarkan berjuang melawan adat dan norma yang membatasi pilihan hidupnya. Emansipasi mencerminkan kebutuhan akan rasa aman untuk memilih dan menentukan masa depan. Novel Aku Lupa Aku Perempuan dan Little Woman menggambarkan perjuangan otonomi perempuan dan pendidikan dan pernikahan di sastra Indonesia, termasuk sastra Bali. Perempuan sering terjebak dilema antara tradisi dan adat cita-cita pribadi. Kartini dan Rohana Kudus menyoroti akses pendidikan dan otonomi intelektual sebagai kunci pembebasan perempuan. Juga pada Indonesia, perempuan masih menghadapi hambatan untuk melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi dan norma budaya. Padahal pendidikan memberikan kemampuan untuk keluar tergantungan meningkatkan keamanan kehidupan jangka panjang. Tanpa pendidikan, perempuan lebih rentan kekerasan, eksploitasi, dan kemiskinan struktural. Perspektif Islam dan keagamaan. Emansipasi tidak bertentangan dengan nilai agama. Konflik muncul dan interpretasi budaya bukan tes agama. Fikih emansipatoris mendukung hukum keluarga, berkeadilan gender, dan tafsir Qurani dan inklusif. Nah, selanjutnya ada emansipasi dalam politik dan perjuangan kolektif.
peristiwa. Jadi, emansipasi bukan hanya kesetaraan formal, tapi pembebasan dari struktural pembatas otonomi manusia. Keamanan manusia tercapai jika bebas dari ketakutan,